Sebuah presentasi yang baik akan memiliki konten yang terstruktur, dimulai dari pembukaan, isi, sampai penutup. Bagaimana cara kita menentukan apa yang harus ada di bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup? Mari kita temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu. Channel pemandiri buat kita semuanya. Dalam video berikut ini, saya Muhammad Nur ingin membahas bagaimana cara kita menyusun konten sebuah presentasi yang terstruktur. Kalau kita ingin menyusun struktur yang baik dalam sebuah presentasi, maka kita harus memulai dari pembukaan dulu. Bagian di depan, bagian awal dari materi kita. Setelah itu kita akan masuk ke isi dan terakhir nanti ada bagian terakhir yaitu bagian penutup. Bagaimana cara kita menentukan apa saja yang harus ada dalam setiap segmen ini dan seperti apa pembobotan masing-masing? Mari kita simak lewat video cuplikan dari training yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Secara umum, struktur presentasi itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan. Apa tuh bagian pembukaan? Bagian pembukaan ini mulai dari bagian kita menyampaikan salam kepada audiens, kita menyampaikan intro, pembukaan awal kita, dan kita menyampaikan ini mau bicara tentang apa. Itulah aspek pembukaan. Nah, banyak orang ketika dia berpresentasi, dia kurang memanfaatkan aspek pembukaan ini. Pembukaannya itu hanya terbatas di salam saja sebentar, terus langsung masuk ke isi. Nah, ini menjadi problem. Kenapa? Karena yang paling penting dari pembukaan adalah audiens harus merasakan ini presentasi tentang apa. Dan di akhir presentasi saya bisa apa, saya bakal dapat apa, saya bakal kerjakan apa. Untuk itu kalau kita lihat dalam sebuah struktur, fungsi dari pembukaannya adalah satu, kita harus mengangkat aspek yang bisa menciptakan motivasi audiens. Coba lihat motivasi mereka. Tadi kalau kita bicara dalam kasus vendor, bahwa kita ingin buat barang yang bagus nih sehingga nanti klien akan senang semuanya. Dalam kasus para guru, dengan kebijakan baru ini nanti akan memudahkan tugas Bapak Ibu, akan memudahkan peserta didik kita. Nah, ciptakan sesuatu yang memotivasi di awal. Yang kedua, kita berikan gambaran besar topik yang mau kita bahas ini tentang apa saja. Nah, kenapa ini perlu ada di pembukaan? Agar audiens mengerti keluasan atau kedalaman topik yang kita bahas. Jadi dia tahu apa yang akan dibahas dan apa yang tidak. Dan terakhir adalah, nah ini dia, kita sampaikan maksud dan tujuan. Apa tujuan kita sebagai seorang presenter? Ini bagian pembukaan yang baik. Sekarang yang kedua, nah ini kita lihat bagian tengahnya, bagian isi. Jadi di bagian isi, disinilah alur lengkapnya. Inilah detail dari materi presentasi kita. Secara sederhana, alur isi itu mulai dari persoalan itu apa, kemudian kita sampaikan alternatifnya dan solusinya. Ini pendekatan yang paling basic di mana kita menggunakan pendekatan problem solution dalam sebuah presentasi. Jadi kalau kita ingin mencoba menyelesaikan sebuah persoalan, ingin menawarkan sebuah solusi, ingin menawarkan sebuah produk, ingin menyampaikan sebuah kebijakan, maka kita bisa menggunakan pendekatan problem solution. Apa masalah yang terjadi, kenapa kok masalah ini penting, sampaikan alternatif, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, dan dari alternatif yang ada ini, pilih salah satu menjadi sebuah solusi. Maka secara argumentatif, presentasi kita akan mengantarkan orang untuk paham bahwa inilah yang harus dia pilih, inilah yang harus dia lakukan. Dan terakhir adalah bagian penutup. Jadi apa itu penutup? Di penutup ini kita ringkas materi kita rangkum materi kita. Kita sampaikan juga call to action, sebuah ajakan, dan sampaikan kalimat penutup. Di bagian delivery nanti kita akan melatih bagaimana cara melatih kalimat pembuka yang baik, bagaimana cara melatih kalimat penutup yang baik, dan nanti kita akan lihat seperti apa caranya merangkum,
menyampaikan call to action, dan kalimat penutup. Yang paling penting adalah buat Bapak-Ibu sekalian, inilah poin-poin penting yang harus ada di bagian pembuka, isi, penutup. Jadi jangan lupa di bagian pembuka tujuannya adalah bagaimana orang menjadi tertarik terhadap materi kita, menjadi fokus terhadap materi kita, dia mulai enjoy untuk menikmati. Di bagian isi itu semua argumen kita sampaikan agar mereka menjadi paham, menjadi yakin, menjadi ingin bertindak. Dan di bagian akhir jangan lupa, setelah kita ngomong panjang lebar, orang banyak lupanya. Kita berikan sebuah summary yang baik, kita ajak dengan sebuah ajakan yang kuat bahwa ini loh yang saya harapkan dari Anda, ini loh yang saya harapkan dari kalian. Dan tutup dengan sebuah kalimat yang ditutup dengan cara yang juga baik. Jadi itulah tadi strukturnya, pembukaan, isi, penutup. Demikian tadi sudah kita bahas bagaimana caranya menyusun konten yang rapih dan terstruktur, mulai dari pembukaan, isi, sampai ke penutup. Di bagian pembukaan, coba buat agar audiens tertarik, perhatiannya itu tersedot, dan mereka mulai ingin memperhatikan apa yang kita sampaikan. Berikan gambaran umum, sampaikan tujuan kita, dan ciptakan motivasi di audiens Anda. Kemudian di bagian isi, kita harus mengaturnya dengan cara tertentu, dengan logika tertentu yang baik. Kita bisa gunakan logika problem solution, angkat sebuah masalah, simpulkan solusinya. Tidak hanya teknik ini yang bisa dipakai, ada beberapa pendekatan yang lain untuk struktur isi ini. Nanti silakan lihat di video yang lainnya. Dan terakhir, tutup dengan penutup yang kuat, dengan sebuah rangkuman, sebuah call to action, ajakan, dan sebuah kalimat penutup yang baik. Lewat struktur yang kuat, kita akan selangkah menciptakan presentasi yang berhasil, presentasi yang berkualitas. Semoga dengan video ini teman-teman mendapatkan gambaran lebih jauh lagi bagaimana cara kita membuat struktur presentasi yang baik, yang rapi, dan semoga bermanfaat buat materi-materi yang hendak teman-teman susun berikutnya. Selamat mempraktekkan, selamat belajar. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguasai keterampilan presentasi akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat berbicara dengan jernih, menyampaikan maksud dengan gagasan, serta meyakinkan orang lain. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang presentasi, silahkan nanti bisa cari bukunya. Ada saya tulis buku tentang presentasi memukau. Buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku, bicara banyak hal mulai dari cara mempersiapkan sebuah presentasi, menyusun slide-nya, sampai cara kita membawakan. Buku ini juga tersedia versi download-nya, versi PDF-nya, boleh di-download gratis, teman-teman boleh lihat deskripsi di bawah video ini. Juga ada buku satunya lagi, nah ini buku berbahasa Inggris, ini versi Inggris dari buku yang sebelumnya, judulnya Killer Presentation. Buku ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di website yang dikelola oleh Presenta. Silahkan bisa dilihat deskripsinya di bawah video ini. Dan terakhir buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus terkait topik presentasi, bagaimana caranya kita menyusun materi, cara kita merumuskan kalimat pembukaan, kalimat penutup, silakan buat yang tertarik bisa mengikuti training yang diadakan Presenta. Kami punya training baik itu online ataupun offline, termasuk juga topik-topik yang lebih spesifik tentang presentasi. Misalnya, apakah fokus ke aspek delivery-nya, fokus ke pembuatan slide-nya, termasuk juga buat teman-teman di korporasi, di perusahaan, menampilkan data visualization yang baik, yang tepat dalam berbagai kasus presentasi bisnis. Selamat belajar, selamat berpresentasi, selamat meyakinkan audiens kita.